Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Anime TV Inde. Nah, di kesempatan kali ini, Mimin akan sedikit membahas tentang kelanjutan Tokyo Revenger. Kita ketahui, Tokyo Revenger sendiri baru sampai di episode 3 saja. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan dari episode 3 tersebut? Tapi sebelum kita lanjut ke bahasannya, buat kalian yang belum sub dan baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya menekan tombol sub terlebih dahulu, serta dukung terus Mimin dalam mengembangkan channel ini, agar channel ini jadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol sub, serta menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Anime TV ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, Kali ini Mimin akan membahas kelanjutan dari episode 3, yaitu episode 4. Dan di sini kita ketahui sendiri, untuk episode 4 sendiri belum dirilis ya guys. Di sini Mimin akan membahas dari chapter. Bisa dilihat di chapter sendiri, berbeda dengan anime ya teman-teman. Dan jika di episode 3 sebelumnya, kita lihat bahwa Takemichi serasa pernah melihat orang itu di sebelumnya, yang membuat Takemichi sendiri menjadi bingung akan hal itu. Nah, dan di episode 4 sendiri akan diawali dengan berkumpulnya 3 orang pemuda yang sedang asik tertawa dan bercanda ria di dalam sebuah kereta api yang sedang mereka tempati. Mereka tertawa dan asik dengan diri mereka sendiri dan membuat penumpang lainnya terganggu dengan mereka, dan menghiraukan seorang ibu-ibu yang berdiri di dalam kereta. Hal ini membuat seorang gadis yang bernama Hina menjadi marah kepada 3 pemuda tersebut dan mengatakan kepada pemuda itu, "Hei kalian, terlalu mengambil banyak tempat," yang membuat 3 pemuda itu menjadi takut. "Hehehe, kayaknya iya," kata 3 pemuda itu. Dan Hina pun mengatakan, "Bagaimana jika kalian beri tempat duduk?" Dikarenakan seorang ibu itu berdiri. Dan 3 pemuda itu pun bergeser untuk berbagi tempat duduk dengan ibu-ibu tersebut. Akhirnya 3 pemuda itu ciut. "Bu, di sana ada kursi kosong." Dan ibu itu berkata, "Terima kasih karena sudah menasehati mereka." Dan Hina berkata, "Terima kasih," kepada 3 pemuda tersebut. Singkat cerita, Takemichi dan Hina belajar di rumah Hina. Dan Takemichi berkata, ini pertama kalinya ia masuk kamar Matinta. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata mamanya Hina yang membawa cemilan untuk mereka makan berdua. Di sini kita bisa melihat Takemichi dan Hina berbincang. Dan tiba-tiba terdengar suara kembang api. Hina mengajak Takemichi melihat kembang api. Dan Hina mengajak Takemichi turun ke bawah untuk melihat kembang api bersama. Dan Takemichi saat itu ingin memegang tangan Hina, karena menurutnya ini waktunya romantis dan waktunya yang tepat untuk melakukannya. Namun, bukannya memegang tangan Hina, malah yang dipegang itu adalah tangan Naoto, adik dari Hina, yang membuatnya kembali ke masa depan. Aduh, memang sial kali hidupnya, kata Michi. Oh iya, dan di sini saya akan menjelaskan bahwa kalian yang belum mengerti bagaimana Takemichi kembali ke masa lalu dan kembali lagi ke masa depan. Jadi di sini, ketika Takemichi memegang atau menjabat tangannya Naoto, adiknya Hina, dia akan pergi ke masa lalu. Dan ketika di masa lalu, ia memegang lagi tangannya adiknya Hina, yaitu Naoto, dia akan kembali lagi ke masa depan. Lalu, mengapa harus Naoto dan tidak yang lainnya? Itu karena Naoto merupakan kunci pertama merubah masa depan. Karena di episode sebelumnya, Takemichi mengatakan kepada Naoto dirinya itu berasal dari masa depan yang akan datang, dan meminta kepada Naoto untuk menyelamatkan kakaknya dan dirinya yang akan mati di masa depan. 前名前は？ 立花。
立花直人です。ぶっ飛んだ話だけどよ。2017年の今日、俺駅のホームから線路に。タイムリープ。そう、それそれ。12年後の7月1日、お前の姉ちゃんは死ぬ。 Oke, kita akan lanjut lagi. Siapa itu kita akan melanjutkan ceritanya. Dan Takemichi yang sudah kembali ke masa depan tengah menangis dan menyesali mengapa dia bisa memegang tangannya Naoto, adiknya Hina, padahal di situ lagi romantisnya sama Hina. Naoto yang sudah kembali ke masa lalu langsung menghampiri Takemichi dan menjelaskan kemampuan Takemichi kembali ke masa lalu dan ke masa depan. Jadi teorinya begini ya, ketika Takemichi kembali ke masa lalu, maka kesadarannya kembali ke masa lalu, dan badan yang di masa depan hanya media, atau akan jadi wadah kosong. Seperti mati suri. Dan ketika Takemichi itu kembali ke masa lalu, sekarang berarti ia akan kembali ke tanggal yang sama, namun akan tahunnya yang akan berbeda. Dan ketika Takemichi pergi ke masa lalu selama 7 hari, maka dia akan kembali ke tanggal yang sama, seperti dia pergi ke masa lalu dan melewatkan 7 hari di masa depan. Takemichi yang sudah kembali memutuskan untuk mencari Miki di masa depan dan bertemu langsung dengannya. Namun, Miki penjahat kelas atas sekarang sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Bahkan unit polisi di Tokyo sangat sulit menemukan jejak keberadaan dari Miki. Namun, Takemichi yang terus mencari petunjuk menemukan salah satu dokumen yang menunjukkan sahabatnya, yaitu akun yang salah satu sahabat dekat Takemichi yang pernah menjadi budak Kiyomasa di masa lalu, sekarang menjadi salah satu manajer di Toman. Singkat cerita, Takemichi dan Naoto memutuskan untuk pergi menemui akun yang kemungkinan besar dia tahu keberadaan Miki sekarang. Takemichi yang pernah bertemu dengan akun di masa sekarang sangat terkejut dengan tampilannya. Namun, tiba-tiba mulai berbicara dengan serius bahwa dirinya adalah orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta api saat itu. Takemichi mendengar itu masih terdiam dan tidak percaya dengan perkataan akun yang merupakan sahabatnya. Lalu, aku menanyakan kenapa Naoto bisa menyelamatkan tepat waktu di rel kereta api itu. Sangatlah aneh. Mungkin. Lalu aku mulai menanya dengan serius. Takemichi, apakah kamu bisa pergi ke masa lalu? Oke, segini saja. Kurang panjang karena menurut Mimin episode 4 kali ini yang sangat penting. Karena ada beberapa misteri yang udah kelihatan. Dan bakal jadi alur cerita yang bagus dan menarik buat episode 5 nanti. Oke, see you.